Semuanya luar dalam atas bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allazi a'tana bi katri nikmah, nikmatul haya, nikmatul iman, nikmatul Islam. Nasyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Salam takzim, salam hormat kepada seluruh pentakziah yang hadir, jauh maupun dekat, maupun keluarga yang berhadir. Al-asatid, wal-asatid al-azihru di hadal makan. Dan salam kepada sahibul musibah, sahabat kita, saudara kita, Wafdina al-kiram, Mbak Bita ya. Kalau kamu siapa sih? Yang harus dan sunnah disampaikan kepada yang bertakziah. Tolong dicatat. 3 kalimat yang diucapkan sebagai kata-kata takziah kepada sahibul musibah. Yang pertama, semoga seluruh rumpun keluarga yang ditinggalkan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran antum menerima musibah ini. Yang kedua, semoga musibah yang terjadi ini menjadi tiba pelajaran terbaik kepada antum. Dan yang ketiga, semoga almarhum yang meninggalkan kita diampunkan dosanya dan dilapang kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Tolong dicatat, itulah kata-kata bertakziah. Mohon maaf, dari 3 kata tadi ada nggak kata-kata ucapan saya turut berduka cita? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Halo, keluar. Begini, entah sudah kebablasan, entah nggak ngaji atau kelupaan, di mana-mana kalau ada yang meninggal ucapannya turut berduka cita atau turut berlangsungkawa ke dalam lautan biru, ke dalam lautan Antartika. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada malam hari ini ya, kebetulan bersama sahabat-sahabat saya dari pejabat ini yang ganteng-ganteng ini, ya Allah, hadir kemari bertakziah, dan juga tentunya seluruh jamaah ini. Yang paling jauh dari mana? Paling jauh? Ciledug, Serpong, Bogor ada? Subhanallah. Yang paling jauh saya Medan, Sumatera Utara. Ya, sebelum saya mau ceramah sedikit saya sampaikan kepada sahabat saya ini juga baru malam ini menginformasikan bahwa malam ini malam terakhir saya di Jakarta, dan insya Allah kembali ke Medan besok dan hijrah seluruh keluarga saya di daerah Tangerang Selatan. Sahabat-sahabat saya pejabat ini ya berdakwah di sini. Kebetulan besok saya dapat amanah membina sebuah pesantren keluarga. Jadi kita tahun mereka sudah berada, jadilah orang yang bermanfaat. Ya, bukan mesti di Jakarta, di Medan, di Papua, di mana saja. Jadilah orang bermanfaat. Ya, insya Allah. Jadi malam hari ini saya kemari sengaja saudara kita Ika ya. Saya mau sampaikan begini, supaya merubah ini ya.
bahwa kita ini bertakziah loh, bukan ngapa-ngapain. Apa tuh mana takziah? Menghibur, ya, menghibur. Karena orang yang ditimpa musibah pasti bersedih. Kama qala Roma Irama bidang nutihi. Kalau sudah kita di sini ngapain? Bertakziah. Takziah artinya ngapain? Menghibur, memberikan semangat, spirit bahwa the life must go on. Ya, the life never flat. Artinya apa itu? Hidup tidak pernah rata. Hidup harus berlanjut. Kita harus move on. Itu yang perlu dipahami. Kita kemari bukan mau sedih-sedihan dan juga bukan gembira-gembiraan. Kita kemari menghibur sahibul musibah, ya, supaya terus semangat. Islam sudah mengajarkan tata cara etika bertakziah. Disunahkan 3 hari 3 malam berturut-turut. Sunahnya, alhamdulillah di kampung kita ini 7 malam ya. Ini malam ke-7 ya? Iya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Ya, kita berbuat yang baik di sini ya. Kita doa di sini. Kita menghibur dengan mengucapkan 3 kalimat. Itulah 3 kalimat untuk menghibur. Masih ingat nggak tadi? Apa tadi? Yang 3 itu. Kalau direkam tadi, semoga iya antum mendapat pahala yang besar kalau antum sabar menerima musibah ini. Iya, ini musibah ini adalah ujian, ya. Tapi beda dengan bala. Musibah belum tentu bala, tapi bala sudah pasti musibah. Itu dia. Jadi barang siapa yang siap melewati musibah ini, ma musibatan lil mu'minin, nggak ada musibah bagi orang beriman, illa kafara min zambi, itu bisa menghapuskan dosanya. Alhamdulillah. Iya, kalau sabar. Ya kan? Kalau nggak sabar, malah jadi dosa malah. Sabar. Ya. Jangan lebay. Nangis boleh? Boleh. Yang dilarang meratap. Nangis dilarang. Yang dilarang meratap. Gimana itu meratap? Sampai menyesali, marah-marah, merobek-robek baju, gua nggak rela aja kan masih muda. Kan begitu biasanya. Sampai nggak mandi. Tujuannya nggak mandi loh gara-gara ini. Ada ya ini. Nggak makan yang parah, nggak sholat. Rasa dunia mau runtuh, mau kiamat. Nggak begitu. Ini musibah penghapus dosa, dan setiap musibah pasti kita dapatkan. Beda dengan bala, makanya kita ini kena musibah, bukan kena bala. Lu kenapa lu kena bala? Gue laki gue meninggal, saya bukan. Musibah. Ya. Etikanya gimana? Alladzina idza asaba musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat musibah kita yang mengucapkan ini milik Allah, kembali kepada Allah. Suami itu hanya bisa kita miliki, tapi nggak bisa dikuasai. Jangankan suami, harta, anak, nyawa pun bisa melayang. Sekali lagi, musibah itu memang harus wajib kita terima. Dan ini bukan bala. Menyikapinya tadi sabar dan dapat pahala. Dari mana kalimat berduka cita ini datang? Nah, ini perlu disampaikan nih. Ya. Nanti kalau kita kirim, mana tahu ya, kirim apa? Itu kata-katanya gitu. Kata-katanya, ya kan? Nah, semoga antum dapat pahala besar dengan kesabaran antum. Atau yang kedua tadi apa? Yang kedua, semoga diberikan iktibar, pelajaran.
dari musibah ini. Yang ketiga baru semoga Allah mengampunkan dosa almarhum. Nah, itu namanya kata-kata aja ya. Gitu. Dari mana asal kata berduka cita ini? Inilah yang saya pelajari dan saya alami sendiri. Kebetulan saya itu asli orang Medan, orang Batak. Ya, orang tua saya mualaf. Jadi keluarga saya itu kalau di daerah Sumatera sana yang agama Muslim itu kalau kematian begini yang nggak ngerti hari ini dipajang panjang-panjang sepanjang-panjangnya, bayar papan bunga, tulisannya apa? Berduka cita. Berduka cita. Mohon ya ke depan, ini saya sudah sampaikan nih. Ke depan robah mindset ini. Kalaupun pengen buat karangan bunga duit Anda banyak, buat kata-katanya jangan lagi tur berduka cita. Tapi kalau saya usul karangan bunga bukan budaya Muslim. Man tasaba min qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut suatu kaum berarti dia masuk kaum tersebut. Jadi kalau bisa nggak usah kirim karangan bunga, kasih aja uang cash. Mentahnya aja deh. Itu lebih bermanfaat. Karangan bunga sekarang berapa satu ya? 10 orang 10 juta. Ya, nah itu dia. Jadi jangan lagi buat karangan bunga kalau bisa. Ya. Terakhir, udah ngantuk? Halo, udah ngantuk? Ya kali udah ngantuk ngomong. Ini kan negara demokrasi. Jangan suruh sendiri saya ngomong, sana udah pada ngantuk loh. Gini. Dan ini adalah undangan hidup kita. Berani hidup, berani mati. Takut hidup, ya mati. Artinya lu takut mati, lu mati. Lu nggak takut mati pun mati. Nggak ada pilihan. Cuma waktu sajalah yang menentukan. Artinya ketika kita hidup, maka do the best, ya, like the Godfather, seperti yang Allah inginkan, seperti yang Allah perintahkan. Lakukan terbaik. Kata Allah sholat, kata Allah tutup aurat, kata Allah zakat, kata Allah puasa. Emang perintah siapa kita dengar? Kalau Ustaz ini kan kerjanya nyampaikan doang, saya bukan saya hanya menyampaikan. Ente mau kerjakan apa kagak itu mah nggak ada masalah gitu. EGB. Tapi yang jelas ini perintah Allah gitu. Nah gitu maksudnya. Ketika menghadapi kematian, nih kita yang datang bertakziah ini jadikan intibar pelajaran kepada kita. Lah kita juga kan nanti seperti ini. Cuma antrian aja nggak tahu nomor berapa nih antriannya. Ya. Biasanya ya dari huruf A kayaknya biasanya duluan. Ya kan? Yang A baru B baru C baru D. Kalau saya mah A ya. Duluan. Ada duluan tak ada B nya. Iya. Tapi ada M nya saya depannya Muhammad gitu deh. Oh. Itu bantu lah ya. Jadi saya itu Muhammad Arifin. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Nah, jadi kematian ini adalah tunangan hidup kita yang harus kita sikapi dengan baik, dengan persiapan. Itu doang sebenarnya. Ya, nggak ada yang perlu diperebutkan dunia ini. Jangan gontok-gontokan. Kita tidak lama. Al-umri ummati baina sitin wa sab'in. Umur kita 60-70 aja kata Rasulullah. Ya siap-siap 60 berarti udah besok meninggal deh 60. Iya kan? Kalaupun 60 berarti 70, ya 10 tahun lagi dah. Ya, tapi jangan kepedean. Kematian tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit. Iya, ini yang terjadi. Mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran buat saya dan kita semua. Persiapkanlah diri kita karena episode kita masih berlanjut. Ini episode yang ketiga almarhum. Siapa almarhum? Edward ini ada ya Margaret Suron. Sudah janji beliau episode ketiga di alam barzah. Alam pertamanya itu ada di alam rahim, alam keduanya di alam fana, alam ketiga di alam barzah, yang keempat nanti alam akhirat. Berarti kita siap-siap nih mau ke alam barzah. Ingat ya, tidak semua orang bisa
mengakhiri kehidupannya dengan baik. Tetapi sebagai manusia kita berusaha terus agar bisa mengisi hari-hari hidup kita ini dengan kebaikan dan diakhiri dengan kebaikan, yaitu husnul khatimah. Yuk jadikan malam ini pelajaran terbaik kita. Yuk kurangi nafsu serakah kita. Ya, jangan mikiri lagi malak orang, mau korupsi, ngerampok, mencuri, berzina. Ya, karena kematian kita ini datang kapan saja. Jangan main-main dengan kematian Anda. Ya. Allah tidak menunggu Anda taubat. Anytime, anywhere, any place, Allah bisa mengambil nyawa kita kapan saja, di mana saja. Dan kebetulan saya tugas di rumah sakit RSUD Tangsel itu, ya, hampir 10 tahun saya tugas. Saya mendampingi orang-orang yang nazak itu. Saya baru temukan hanya 2 orang yang bisa la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Yang lain pada kemana? Jadi nggak mudah loh, nggak mudah. Ya, jangan Anda ustadz, Anda pada keren, Anda pasti la ilaha illallah, Anda belum tentu. Yang ustadz aja belum tentu, gimana nggak ustadz gitu. Nah, makanya ya, malam ini pelajaran kepada kita semua, ya, supaya menjadikan hidup kita ini lebih baik ke depan. Cukuplah yang masyarakat itu, sudahlah yang masyarakat itu, ya. Jangan menambah beban kita nanti, perhitungan kita nanti di akhirat. Terakhir kepada saudara kami kita, ya, anak berapa sih tinggal? Kita saksikan bersama-sama bahwa anak yang kita bapak di sekolah, ya, ini adalah anak kita, tanggung jawab kita, berstatus anak yatim. Hulurkan bantuan Anda, karena Allah sangat membenci orang-orang yang tak peduli dengan anak yatim. Semua hafal ayatnya, surah Al-Maun sama-sama. Ara'aital ladzi yukadzzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Gitu. Allah, ya, benci kepada manusia yang tak peduli kepada rakyat yatim. Tolong berikan mereka bantuan nasihat, moral, material sesuai kemampuan kita. Bagaimana kalau terjadi dalam keluarga kita sendiri? Ya, sedih mata memandang, lebih sedih lagi mereka yang merasakannya. Berikan mereka support, berikan semangat. Dan kepada kalian anak ditinggalkan, ingat Rasul lahir juga gak punya ayah. Ingat Nabi Muhammad lahir juga gak punya ayah. Tapi jangan jadikan alasan gak punya ayah itu kalian anak yang kurang ajar. Jangan jadikan alasan mentang-mentang gak punya ayah bebas ngapa-ngapain. Ini semua adalah orang tua kalian. Ya, saya juga teman ibumu yang siap juga memantau nanti perkembanganmu. Ya, kenapa? Karena kalian itu menjadi amanah semua umat Islam di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya mohon doa. Saya mau balik hijrah Indonesia ke Medan, tapi bukan berarti Jakarta yang saya tinggalkan. Ya, insya Allah kapan-kapan ada undangan, ada acara, saya siap. Cuma 2 jam kok naik pesawat kemarin. Insya Allah kita sudah tohib nggak terputus. Ya, mohon doa saya di tempat yang baru, membina sekolah yang baru, dan sehat-sehat semua kita, dan bisa berkumpul seperti ini di surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.